Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam konten litosfer. Kali ini topiknya tentang jenis tanah, sebaran, dan manfaat. Ya, pada video ini akan dijelaskan mengenai indikator yang akan kita capai. Jenis tanah, sebaran, manfaat, dan cirinya, posisinya nanti di mana. Yang pertama adalah tanah vulkanis. Tanah vulkanis ini kita ketahui kata kuncinya adalah vulkan. Vulkan itu ya gunung. Ditemukan adanya di mana? Ya di gunung. Ya, tanah vulkanis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tanah regusol. Cirinya fraksinya lebih kasar, warnanya kelabu sampai kuning. Ada di mana? Ada di gunung, di pasir pantai, ataupun di beting. Ini sangat subur ya. Belum ada horizon tanah, masih tanah muda. Kemudian tanah vulkanis andosol. Dia lebih halus karena fraksinya debu dari tufa vulkanik. Indonesia kita ketahui ada banyak erupsi yang menimbulkan itu. Kemudian tanah aluvial ada di sekitar aliran sungai, sangat subur, kandungan airnya cukup. Seluruh wilayah Indonesia hampir ada sungai, sehingga tanah ini bisa ditemukan di mana-mana. Ya, cocoknya untuk tani padi ya, karena kandungan airnya yang bagus. Kemudian tanah gambut organosol, adanya sebarannya di Sumatera bagian timur, kemudian di Kalimantan, di Papua bagian selatan. Ini bahan organiknya sangat tinggi, rawa-rawa, miskin unsur hara. Kemudian tanah di sini itu pemanfaatnya sangat terbatas. Kemudian tanah potsolik merah kuning, ya, warnanya ya kelihatan kuning-kuningan sampai merah. Curah hujannya 2500 ke atas. Batuannya kuarsa, ini penyusunnya. Unsur hanyanya rendah, kurang subur. Sebarannya ada di Sumatera, Jawa bagian barat, Kalimantan, Maluku, di Papua. Kemudian tanah Mediteran merah kuning, tanah kapur, topografinya kars. Ya, di sini pemanfaatnya ya untuk sebatas yang tanaman palawija atau tanaman jati. Tanah litosol ini hampir semua wilayah di Indonesia ada. Kata kuncinya adalah lito, itu kan batu. Belum adanya horizon yang tebal ya, horizonnya belum tebal, belum lengkap, solumnya tidak begitu tebal, belum lapuk secara sempurna. Tanah ini belum bisa dimanfaatkan secara lanjut. Kemudian tanah litosol, warnanya agak merah-merah. Tanah ini mengandung zat unsur besinya banyak karena adanya pencucian. Biasanya karena curah hujannya tinggi, terjadi proses pencucian. Kemudian tanah potsol, unsur haranya sangat miskin, tidak subur, pengaruh suhunya rendah, berarti ada di daerah yang tinggi ya. Kemudian tanah mergel. Tanah mergel ini adanya di sekitar batuan kapur, pasir, dan tanah liat karena gabungan dari ketiga tanah tersebut.
Cocoknya untuk apa ya? Tanaman yang keras semacam jati. Kemudian tanah laterit, perkembangannya sudah sangat lanjut, tanah tua, oksida besinya banyak, tidak subur. Tanaman yang bisa dimanfaatkan ya sebatas untuk tanaman hutan. Kemudian tanah humus, ini mengandung unsur haranya yang tinggi, mineralnya subur, warnanya gelap, adanya banyak di hutan. Tersebar di mana? Hampir semua wilayah di Indonesia, asal ada itu pelapukannya dari tumbuh-tumbuhan. Ya itu tadi untuk jenis tanah di Indonesia, saya pikir semuanya belum tercover, tetapi dari 11 macam tanah ini adik-adik atau kita semua bisa minimal mengerti sebarannya ada di mana dan pemanfaatannya untuk apa saja. Jadi di wilayah Anda termasuk tanah apa